ini item pernyataannya, semuanya bisa bisa memahami tentang aspek kesadaran berkelanjutan. Kira-kira sudah terbayang nggak? Gitu. SDGs itu loh, ya. SDGs tentang pembangunan berkelanjutan. Jadi untuk pembangunan berkelanjutan itu ada 3 ranah, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, untuk aspek pengetahuannya dari lingkungan, misalnya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, kita perlu mengurangi segala jenis limbah. Apakah ini masuk ke pengetahuan dan lingkungan kira-kira? Kalau pernyataannya seperti ini, gimana? Coba perhatikan tiap itemnya. Apakah sudah tepatkah gitu? Sesuai indikatornya. Apakah ini aspek pengetahuan? Aspek lingkungannya barangkali iya ya? Sepertinya kurang pengetahuan banget gitu, Bu. Gimana tuh yang kurang? Yang nomor 1 juga untuk mencapai pembangunan jenis pembangunan yang berkelanjutan, kita perlu mengurangi segala jenis limbah. Sepertinya karena ini tentang lingkungan yang umum gitu, belum terlalu menganalisis pengetahuan siswa tentang lingkungan yang lebih dalam yang berkaitan dengan materi mungkin, Bu. Ininya kesadaran berkelanjutan. Jadi yang mau dituju itu kesadaran dia tentang berkelanjutan. Nah, dari sikap, dari pengetahuan gitu ya. Apakah ini masuk pengetahuan? Mengurangi segala jenis limbah. Belum memperlihatkan bahwa ini tuh pernyataan yang berhubungan dengan pengetahuannya, ya, gitu ya. Iya, Bu. Harusnya kalau mau diperbaiki seperti apa kira-kira? Bentar, Bu. Mengaitkan dengan pengelolaan limbah yang dapat dilakukan, mungkin itu kan di sana ada faktor pengetahuan sih terkait dengan sejauh mana dia mengetahui teknik-teknik pengelolaan limbah gitu, dikaitkan dengan itu tadi untuk mencapai pembangunan berkelanjutannya, seperti itu mungkin, Ibu. Oke, atau gini, pembangunan yang mau dituju itu ya. Nah, misalnya apa? Dengan pembangunan yang dituju itu kita harus mengurangi limbahnya gitu ya. Jadi hubungkan antara pembangunan yang mau dituju ya dengan limbah yang akan dihasilkannya gitu. Ya. Nah, terus dari limbah yang akan dihasilkannya itu harus diapakan limbahnya itu gitu, ya. Kenapa harus dikurangi? Kenapa harus dikurangi? Akan menyebabkan apa kalau tidak dikurangi? Apa akan menyebabkan apa kalau tidak dikelola? Ya. Nah, itu ke pengetahuan. Terus aspek
pembangunan yang dituju dengan kelestarian keanekaragaman hayati. Nah, jadi kalau ini pernyataannya terlalu umum ya, belum menukik ke pengetahuan, belum mengupas pengetahuan siswanya. Kan di sini untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, kita perlu melestarikan keanekaragaman. Nah, tapi mengapa gitu? Kita perlu melestarikan keanekaragaman hayati apa? Ya. Hubungannya dengan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana kita membuat angket atau membuat pernyataan dari instrumen untuk skala Likert ini ya. Itu yang pertama ya yang harus kita perhatikan. Jadi lihat indikatornya. Nah, si pernyataan ini harus betul-betul menyesuaikan dengan indikator tersebut. Harus sesuailah dengan indikator tersebut ya. Oke ya, ini instrumennya ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, di sini di lampiran ini ya tidak ada tuh perhitungan untuk setiap dari setiap item angket tersebut gitu ya. Nah, ini langsung ke reliabilitasnya. Jadi reliabilitas secara keseluruhan sangat tinggi sekali. Mungkin dia tidak mengubah, tidak melihat skala per item gitu. Ya. Jadi 1, 2, 3 tetap dipakai aja untuk semuanya gitu, untuk semua pernyataan. Ini validitasnya semuanya tinggi ya. Tinggi sekali semuanya nih validitas perannya. Jadi nggak ada perhitungan item itu tadi. Nah, tapi ini ada data ini. Cobalah kita hitung dari data ini. Ini siswa ya. Ini nomor item itu ya. Nomor itemnya ya. Tadi sampai 27 kah? Tadi sampai 35. Ya, sampai 27 ya. Instrumennya. Angketnya itu 27 soal. 27 soal ya. Jadi coba kita hitung ulang apakah benar ini yang dibuat oleh mahasiswa itu gitu ya. Validitas dan reliabilitasnya. Validitas per angketnya. Per angketnya. Karena dia tidak menunjukkan gitu. Menunjukkan hitungan per itemnya. Ya. Skala untuk per itemnya. Jadi apakah yang dia pakai itu tetap sesuai itu skala Likert 0,34 misalnya ya. Pakai atau ini ya. Bagaimana nih kalau ini kita hitung
Jadi ini nanti dirata-ratakan untuk yang item nomor 1 ini. Yang menjawab, oh tapi susah ya, tidak ada per skala ya. Ini sudah per soal, per item. Ini rata-rata item. Rata-rata per item. Tidak ada rata-rata per respon untuk skala ya. Yang sangat setuju berapa, yang setuju berapa, nggak ada ya. Susah. Kita tidak bisa menentukan dari angka-angka ini skala per item gitu. Itu kan kalau dilihat, coba perhatikan. 3, 4 semua itu angka ada 1, 2, 3, 4 tuh ya. 1, 2, 3, 4. Jadi hampir rata 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi Ibu curiga dia itu tidak menghit skala per skala itu tadi, Z-nya tidak menghitung Z per. Harusnya ada itu di lampiran ini. Jadi ini juga tidak bisa kita pakai untuk menganalisis ya, apakah untuk per item ini dia menganalisis per item enggak gitu. Begitu ya barangkali Pak Ara. Ya Bu. Jadi di dalam skripsi kita ini, mengapa Ibu tadi menugaskan ke skripsi ya, untuk menganalisis skripsi, itulah untuk penilaian itu, banyak yang mengabaikan tata cara perhitungannya dengan benar gitu. Jadi ini seolah-olah benar, tapi kan belum tentu benar. Tapi kita tidak bisa menganalisis apakah ini sudah benar, sudah perhitungannya gitu ya. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4-nya itu. Sebentar Pak Aras, silakan lanjutkan. Ini ada gangguan sebentar ya. Iya Bang Bu. Ya, jadi memang di kita belum ya di skripsi. Anda boleh cek deh. Kakaknya walaupun tanpa dianalisis misalnya, di kita memang belum sampai, kecuali di S2 mungkin ya, S2, S3 sudah harus benar gitu. Jadi di S1 memang masih tanda kutip lah dimaafkan lah mungkin ya, seideal yang seharusnya gitu. Jadi angka-angka yang muncul itu yang dibahas hanya persentase. Coba aja kalian lihat ya. Jadi persentase dari siswa, misalnya ada 27 pernyataan gitu. Nah, berapa persen siswa dari seluruh siswa yang setuju misalnya dari pernyataan nomor 1. Misalnya nomor 1 misalnya saya semangat belajar biologi gitu. Kan misalnya jawabannya adalah 70% atau 75% anak setuju misalnya. Nah, tentu kan ada yang tidak setujunya tuh yang 30% itu yang seperti apa gitu variasinya. Nah, itu kan belum diuji memang di kita. Ya. Jadi, nah dengan cara seperti ini tapi mudah-mudahan di kita ada perbaikan lah gitu ya. Dituntut mahasiswa itu untuk memperbaiki angketnya sehingga hasil perhitungannya menjadi lebih valid. Artinya angket yang dibuat itu memang dapat mengukur yang memang seharusnya diukur gitu kan ya, validitas itu. Jadi sama seperti soal yang kita susun. Gitu. Tapi tentu saja kan
ya selain validitas juga harus reliable, ya, ajab gitu, dipakai saat kapanpun tidak sebuah. Ya, tapi tentu soal-soal itu, soal-soal dalam angket maupun dalam soal kognitif seperti biasa, ya tentu ini harus diuji coba dengan jumlah responden yang lebih banyak, biar terlihat validitas dan reliabilitasnya itu. Gitu. Jadi kalau hanya sedikit, memang tadi seperti kata Ibu bahwa hasilnya memang akan seperti tadi Savana sudah menghitung. Kita tidak bisa mengklaim bahwa pernyataan kita benar. Gitu. Nah, tetapi memang di kita memang ya untuk S1, yang S2 tentunya harus lebih bagus gitu ya. Karena kalau dianggap S1 itu baru latihan menulis ya, mungkin yang angketnya, makanya kebanyakan di kita angketnya merupakan tambahan saja gitu. Bukan merupakan satu data utama gitu. Walaupun sesungguhnya dari angket itu bisa digali gitu ya, atau dari wawancara. Dari wawancara itu bisa digali, misalnya pernyataannya, saya bersemangat belajar biologi. Nah kan kalau angketnya itu misalnya 90% siswa menjawab setuju atau iya misalnya. Nah tentu kan bisa disusul dengan pertanyaan berikutnya, misalnya, atau dengan memberikan alasan mengapa. Nah kita dari sana bisa melihat, oh misalnya nanti anak itu baru mengemukakan kan kenapa dia bersemangat belajar biologi. Misalnya gurunya enaken, gitu. Tanda kutip juga kan, karena enaken bagi seseorang belum tentu bagi yang lain. Jadi relatif juga. Terus nanti misalnya juga materinya mudah. Kalau mudah ya senang aja anak, karena misalnya hasil ulangannya bisa gede. Terus misalnya ada praktikumnya. Dengan praktikum, siswa bisa lebih mengeksplor pengetahuan. Jadi, skripsi yang Anda tulis itu, kalau misalnya membuat angket dalam pernyataan itu bahwa saya senang belajar biologi, harus dikejar dengan pernyataan atau dengan wawancara, maka senang. Nah, dari situlah akan terungkap hal-hal yang mendukung pembelajaran itu. Nah, nanti mungkin itu atau itu bisa dijadikan sebagai salah satu alasan mengapa misalnya metode atau praktikum atau misalnya pendekatan yang kita gunakan pada saat penelitian itu berdasarkan analisis nilainya bagus lah. Mungkin itu kalau saya lihat sementara ini mahasiswa itu hanya terbatas sampai ke prosen. Setelah itu diklaim bahwa misalnya pembelajarannya bagus. Yang memang tidak terlalu mendalam gitu, dikaji lagi. Ini mungkin sementara kasus yang sering ada gitu Bu ya. Di masa tadi katakan kita memang belum analisis sampai seperti misalnya uji coba soal-soal kognitif. Mungkin itu tambahan sayanya Bu. Masih di mute Ibu? Ya maaf. Terus kan kan pokoknya gini, kalau latihan sampai menentukan nilai per skala itu sudah bisa ya, nilai Z per skala ya, gimana? Sudah bisa dipahami gitu oleh semuanya, oleh mahasiswa semua. Halo? Sudah. Oke. Kalau yang lainnya? Lutia? Naufal? Ibu, saya ingin izin bertanya, Bu. Yap. Boleh. Jadi yang skripsi yang dipakai oleh saya dan Aulia Ferry itu, angketnya itu ada
sekitar 100 pertanyaan seperti itu, Bu. Di jawabannya itu yang jumlah jawabannya ada 102, 113, 107, jadi beda-beda gitu Ibu. Apakah itu emang memungkinkan, Bu? Coba tunjukkan. Ini juga Pak Ara barangkali harus di kritisi ya. Kalau jumlah itemnya 100 gitu ya, Nova? Ya, lebih katanya ya. Iya Ibu, beda-beda gitu. Coba lihat dulu deh. Atau mungkin begini ya, sambil nunggu ini, mungkin memang data utamanya memang dari angket itu gitu. Segitu ya, terus dan tapi kalau saya sekaligus ya Pak Ara ya. Aduh, kalau saya si respondennya juga males Bu kalau banyak. Kalau banyak mungkin Ya. Pak Ara tidak sekaligus. Ya, mungkin. Nah, pertama 30, tapi 30 berarti barangkali gitu. Nah, makanya lihat dulu deh, silakan deh. Nah, silakan ditayangkan kalau ada. Siapa tadi? Yang mau awal? Ya, Ibu nanti di share screen sama Aulia ya. Karina. Oke, silakan. Awal.